Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita memperbaiki niat baik dari dorongan dari belakangnya, kemudian juga ada tarikannya, niat di depannya akan jadi apa, kita akan lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah ini dengan sama-sama kita bertekad untuk menjadi insan yang bertakwa, takwa baik lahir maupun batin. Yang mana kita tahu takwa juga mudah diucapkan memang, tapi secara aplikasinya akan sulit jika tidak mengatur pola hidup, tidak kita agendakan, itu akan sulit. Jadi kita agendakan ketaatan kita, karena takwa ada dua hal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka kita agendakan perintah-perintah ini. Apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala, apa saja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang rukun, yang fardunya maupun yang sunnah-sunnahnya, dan secara adab-adab menurut para ulama juga kita lengkapi dan kita amalkan, dan sekali lagi kita jadwalkan ya. Jadwalkan dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang akan kita lanjutkan pada kali ini tentang adab faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Ini tentang adab bangun tidur. Jadi kita uji sekarang ya. Jadi kita uji apakah dengan amalan-amalan ini kita makin tertarik dengan ilmu. Karena kemarin kita sepakati kalau misalkan tujuan belajar kita ingin mencari hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu kita, semakin tertarik, nah maka dorongannya memang betul, dan kita dibolehkan oleh Imam Ghazali untuk mengarungi lautan ilmu yang berikutnya. Kalau misalkan kita malah mandek, kita merasa tidak tertarik dengan adab-adab ini, hati-hati, karena dorongan kita ingin belajar ini dorongan hawa nafsu yang bersumber dari setan. Maka kita uji dengan yang adab yang pertama, yaitu adab bangun tidur. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Ini satu pasal yang menerangkan tentang adab-adab bangun tidur. Sahabat-sahabat, umur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bangun dari tidur, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbekal diri menuju akhirat. Karena tidur itu seperti mati. Kita ketika tidur tidak bisa menguasai diri kita. Dan kalau misalkan kita percaya ada tidur, kemudian ada bangun, maka seperti itu juga harusnya kita percaya kita itu akan mati, kita itu akan dibangkitkan. Jadi keyakinan tidur
dan bangun itu seperti halnya kita yakin kita akan mati dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil gitu. Kalau misalkan kita sudah mati kok hidup lagi. Biasa saja bagi Allah. Setiap hari juga kita tidur, bangun lagi. Tidur itu bagaikan atau biasanya disebut al-mautu atau an-naumu akhul maut. Jadi tidur itu adalah saudaranya, ya saudara kembar dengan kematian. Mirip memang. Yang bedakan antara tidur dan mati itu bedanya dibangun. Kalau misalkan tidur, ketika kita tidur, bangun lagi. Nah bangunnya di alam dunia, itu tidur berarti. Kalau misalkan nanti mati, itu pas kita bangun sudah di mahsyar, itu mati namanya. Jadi bedanya bangunnya, memang ketika tidur diulangi lagi. Ketika tidur itu kita tidak bisa menguasai, mati sama, nggak bisa gerak. Kalau ada orang yang mau mencelakai kita juga, kita nggak bisa apa-apa. Bedanya di bangkitnya. Pas bangun ternyata di alam dunia, oh berarti itu tidur. Pas bangun di alam mahsyar, nah itu mati. Seperti halnya di dalam surat Yasin kan ada orang-orang diceritakan orang-orang yang celaka. Man ba'atsana min marqadina. Siapa ini yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami katanya. Ya itu di mahsyar tuh gitu. Jadi kaget. Ternyata udah di mahsyar lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak percaya mati, ya kita nggak percaya tidur. Dan bangkit pun demikian. Kalau misalkan kita nggak percaya akan bangkit, ya berarti nggak usah percaya bangun tidur berarti. Kalau misalkan masih ada bangun, ya nanti juga dalam mahsyar juga begitu. Kita akan lanjutkan. Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Ini yang maksud kami tadi itu, kita ini sedang membahas adab-adab bangun tidur, mulai dari bangun tidur malam ya. Kita bahas dari malam. Di malam, maka kita mulai dengan adabnya apa saja nih. Bangun tidur ini kita adabnya apa saja. Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Usahakan ketika kita ingin bangun tidur, ini memakai kalimat istaiqadha, fa idza staiqadta. Kalau kamu bangun tidur. Artinya tadi tidur sudah kembali dari alam mimpi ke alam nyata itu ya. Bangunnya itu. Adapun bangunnya bukan bangun kita bangun dari tempat tidur ya, bukan. Karena kalau bangun dari tempat tidur beda lagi. Dan seperti ayat di ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau jika kamu hendak membaca. Jadi qara'ta ini bukan telah membaca. Walaupun dalam fi'il madhi qara'ta itu kamu telah membaca. Tapi bukan, menurut Imam Nawawi fa idza aradtat tilawah. Kalau kamu ingin membaca, ini kalau kamu sudah bangun, maksudnya ini bangun dari alam tidur ke alam nyata, akan bangkit. Nah ini apa yang dilakukan? Bagusnya fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Bagusnya kita jadwalkan supaya bangun kita ini sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Para sahabat semuanya, kita ini biasanya kalau urusannya kita merasa urusan ini butuh, kita merasa urusannya tertarik, urusannya menarik,
kok dorongan itu mau ya? Panggilannya panggilan kotoran saja. Panggilan kotoran, panggilan alam. Kita akan 1, 2. Kok kita nurut ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita merasa tidak tertarik? Atau jangan-jangan kita merasa tidak butuh. Na'udzubillah min dzalik. Tidak butuh, padahal kita sama kotoran aja kita membuang kotoran, kita merasa butuh. Kok sama Allah Subhanahu wa taala merasa tidak butuh? Mengapa kita tidak bangun di malam hari? Padahal harusnya kita merasa itu berharga luar biasa. Jangan sampai kalau misalkan pesawat saja kita kejar, walaupun jam 1, jam 2, kita tunggu dari sebelum jamnya. Kita datang ke bandara sebelumnya. Dengan panggilan Allah kok, kenapa kita tidak tunggu? Maka kita harus ada diri kita ini hidup di dalam jiwa kita ini panggilan untuk ingin merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangun sebelum subuh. Niat untuk melakukan salat qiyamul lail. Niat untuk salat tahajud minimal 2 rakaat saja. Sebelum fajar, sebelum subuh. Memang ada cara-caranya juga. Kita akan bahas ini juga di sebelum tidur apa yang harus kita lakukan. Tapi secara singkat kami ungkapkan saja di sini sekarang. Mulai dari niatnya kita. Yang penting niatnya tadi. Niat ngerasa bahwasanya kita butuh ini. Kalau kita merasa butuh, bangun kita. Bangun. Itu karena kita tuh nggak bangun karena dimulai dari awalnya itu nggak niatnya itu. Niat tidur ya memang niat tidur untuk istirahat. Nggak. Kita ubah sekarang niat tidur itu niat untuk bangun nanti sebelum fajar. Usahanya sedikit-sedikit, oke, kita tambahkan minum agak banyak gitu. Biar nanti ke WC. Nanti kalau udah ke WC nanti kita atur lagi. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita ke WC saja, panggilan WC saja kita nurut, panggilan Allah harusnya lebih cepat kita nurutnya. Kita harus merasa butuh. Nyalakan alarm. Bangun. Kita jadwalkan bangun sebelum fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Usahakan ketika bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan, baik secara niat maupun di lisan, di hati maupun di lisan, itu zikir Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita dalam doa, ini ada doanya, faqul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini berzikir tuh. Jadi kalau misalkan yang pertama kali amalan itu berzikir, maka hidup kita akan bernilai ibadah nanti. Dari dimulainya dengan permulaan yang bagus, maka mudah-mudahan ke depannya juga jadi bernilai ibadah. Jangan sampai amalan yang pertama malah langsung rokokan, malah langsung nonton, malah langsung HP. Ya, handphone bagus-bagus saja. Tadi kalau karena alarm, ya kita bangun untuk memang karena alarmnya di handphone. Kemudian untuk melihat jam karena takut misalkan bangunnya kemalaman nanti malah jadi balas dendam. Nggak apa-apa di handphone. Tapi jangan kelamaan di handphone. Langsung zikir Allah Subhanahu wa taala. Niat. Kalau belum hafal nanti kita hafalkan bareng-bareng ini. Minimal doanya yang pendek ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami, itu kan. Ba'dama amatana, setelah kami mati di malam hari. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dibangkitkan. Nah, ini
Kita itu bangun tidur ini seakan-akan bangun dari mati ini. Kalau bisa kita lanjutkan doanya. Ini Imam Ghazali melanjutkan doanya, kalau bisa ditambahkan langsung ke zikir pagi. Tambahkan doanya, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi hari, ternyata di pagi hari ini kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya milik Allah. Buktinya kita kalau gini aja sekarang. Kalau misalkan kita punya ayam, punya kambing. Ayam dan kambing itu kan punya kaki, punya mata, punya kepala, punya sayapnya. Kalau ayam, kalau kambing ada kakinya, ada 4 misalkan. Itu ada kakinya. Tapi itu ternyata kalau menurut kita itu punya kita. Ayamnya punya kita, kambingnya punya kita itu. Sebetulnya begitu juga ketika kita bangun itu, ya bukan ada yang milik kita, nggak ada yang punya kita itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Sebetulnya kerajaan dunia ini punya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu was sultanu lillah, wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Semuanya kekuasaan, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar ada doa yang lain. Sebutkan juga ini ada doa yang lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Jadi kembali ruhnya, alhamdulillah. Mungkin ruh kita udah kemana-mana, di alam mimpi itu udah kemana-mana. Sekarang balik lagi, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afini fi jasadi, menyehatkanku dalam badanku, wa adzinali bidzikrihi, dan mengizinkan aku untuk berzikir. Tuh, langsung berzikir. Ini juga satu nikmat ketika kita bisa berzikir, ini nikmat juga. Ada juga doa la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu zikir-zikirnya bagus untuk kita amalkan. Minimal yang seperti tadi, yang pendek saja dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Dilanjutkan, ini Imam Al-Ghazali menunjukkan doa ini. Kalau misalkan yang kita tahu ini doa pagi, pagi hari. Ini dari bangun tidur sudah dibaca. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Alhamdulillah kita di pagi ini bangun itu masih muslim, alhamdulillah. Ada loh di sana walaupun doktor, sudah profesor, tapi kok menyembahnya batu, kok yang disembah binatang. Maka kita harus benar-benar bersyukur ketika ternyata ketika bangun, oh alhamdulillah, ternyata pas kita bangun masih Islam. Kita berzikir ini karena memang setan ini sudah memasang perangkap ketika bangun tidur. Ada 3 perangkap setan. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Itu ada 3 perangkap. Setan mempunyai 3 perangkap, masang chip. Autopilot setan udah dipasangin malam itu. Nah,
chips itu bisa terlepas. Yang pertama, kalau kita bangunnya itu langsung zikir, lepas tuh. Yang kedua, chips ini, perangkap setan ini, belenggu setan, ikatannya akan terlepas kalau kita wudhu. Yang terakhir, kalau misalkan kita sholat, maka kita terbebas. Kalau misalkan kita terbebas dari belenggu setan ini, ikatan-ikatan setan ini, kalau kita bebas, maka pagi hari kita menjadi pribadi yang tangguh, unggul, energik, jadi rajin kita. Nah, kalau misalkan di pagi harinya kita malah terbelenggu setan, kita malah diikat sama setan, ini bahaya nih. Jangan-jangan kehidupan kita setelah di siang harinya malah makin malas. Kok saya masih ngantuk terus ya? Padahal tidur di awal. Nah, ini jangan-jangan ikatan setan masih ada ini. Ini autopilotnya setan ini, hati-hati, udah dipasang. Maka kita harus lepaskan dari semenjak bangun tidur. Tadi kita bersyukur atas nikmat ala fitratil Islam. Bersyukur kita masih Islam. Dan ini mahal. Nikmat Islam ini mahal. Nikmat iman ini mahal. Kita nggak bisa beli nikmat iman. Kita juga iman Islam itu kan bukan dari keturunan, tidak mesti keturunan Islam jadi Islam lagi. Kemudian apalagi yang disyukuri? Yang disyukuri adalah wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah kita masih ada dalam agama Nabi Muhammad SAW, syariat yang paling sempurna, bahkan nanti sampai ke WC pun diatur. Alhamdulillah ini ada syariat yang benar, yang sampai kepada syariat Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Memang Nabi Ibrahim itu diperebutkan. Yahudi juga mengakunya dari Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim terbebas. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Yahudi itu kan dari keturunan Bani Yakub. Kemudian Nasrani juga masih keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu punya dua anak, dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan dari Nabi Ishak inilah Yahudi, itu dari Bani Yakub, di situ Yahudi. Kemudian Nasrani juga sama, itu dari keturunan Bani Israel di situ. Sedangkan ini mereka mengklaim ini tuh adalah Nabi Ibrahim itu agama mereka. Enggak, kita mengakui Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim itu ada din Hanif, Musliman. Nabi Ibrahim itu kita percaya Nabi Ibrahim adalah agama juga, agama Islam. Wa makana minal musyrikin. Buktinya Nabi Ibrahim memang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, ini dengan Allah Subhanahu wa taala kita hidup, pagi hari, sore hari kita mau hidup, mati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati kita, hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya buktinya kita aja tidak ada yang meminta kita agar jantung ini terus berdetak kan. Tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Ya Allah, alhamdulillah. Udara juga demikian. Tidak ada di antara kita yang meminta agar sediakan udara, tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita udara, makanya alhamdulillah. Dan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan kembali. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Kita juga meminta perlindungan. Jadi doa itu memang biasanya ada 3 macam doa.
Satu doa itu munajat. Munajat misalkan seperti Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada doanya. Hanya pengaduan saja. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kami zalim. Karena pengakuan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan atas dosa-dosa, belum ada yang diminta. Dan kalau permintaannya yang duanya sisanya permintaan. Biasanya permintaan satu permintaan untuk mendatangkan. Allahumma inna nas'aluka. Yang berikutnya doa itu doa dijauhkan. Allahumma inna na'udzubika. Nah itu ya Allah lindungi kami untuk dijauhkan. Ini ada doa selain doa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta supaya hidup kita ini baik dan kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita supaya kita jangan melakukan maksiat. Kejelekan di sini adalah maksiat. Atau ada orang yang mengajak kita jelek, ya Allah kami berlindung. Dan jangan juga kita malah membawa orang, hati-hati. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Baik kita yang melakukan atau kita ngajak atau kita diajak, jangan. Bahkan ini lanjutannya wa nas'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fih. Ya Allah kami minta kepadamu sebaik-baik hari ini dan sebaik-baik apa yang di dalamnya. Karena di dalam kehidupan ini ada baiknya, ada buruknya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu doa yang simpel yang Rasulullah ajarkan kepada orang spesial yang terkasih beliau, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ini kalau kita nggak tahu yang baik yang mana, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah kami meminta yang baik semuanya saja deh. Nah kan ini simpel sekali doanya. Silahkan bagi yang belum dihafalkan kita hafalkan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah kami ingin kebaikan semuanya saja. Ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Baik yang sekarang maupun yang nanti, baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Wa ma lam na'lam, kami tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi. Kami minta perlindungan ya Allah dari kejelekan semuanya saja Allah. Ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Baik yang sekarang, baik yang akan datang, atau yang kami tahu, kami tidak tahu, udah kami semua ya Allah minta perlindungan darimu. Ini doanya simpel. Doanya ingin meminta kebaikan dan menjauhkan dari semua keburukan. Wa na'udzubika minasyarri diulangi, kita ulangi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khair ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Fa idza labista thiyabaka, kalau kamu ingin memakai pakaian sekarang. Jadi ini memang tadi kita sudah membahas kita ini ingin hidup ini baik. Kita ingin memulai awal hidup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan dan meminta perlindungan dari segala keburukan. Dan kalau bisa memang kebaikan ini sampai hari kiamat, sampai nanti husnul khotimah. Dan keburukannya juga sama. Jangan sampai kita melakukan keburukan sekarang dan jangan sampai kita su'ul khotimah. Kita inginnya baik hari ini dan sampai husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita selalu dalam kebaikan. Termasuk ini walaupun sebetulnya bukan berurutan ya, nggak mesti berurutan. Nanti kita akan bahas ini memakai baju, kemudian adab masuk
kamar mandi, ini urutannya. Tapi nggak mesti seperti ini juga. Misalkan kalau misalkan sudah pakai baju, ya tidak langsung ada dari bangun tidur langsung pakai baju. Atau kalau misalkan ganti baju, nah ini dengan baju yang baru, nah ini kita baru mulai dengan adab memakai baju. Dan dalam kehidupan nanti, dalam keseharian, ini juga bukan cuma baju ya, baju, tas, nanti misalkan gesper atau sarung atau apa saja. Ini kalau ingin mengenakan sesuatu, ini khususnya baju juga, di sini ditulisnya fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillah. Kalau kamu ingin mengenai pakaian, memakai pakaian, maka niatkanlah olehmu untuk memakai baju ini diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Tuh. Masya Allah. Jadi niat ini atau memakai pakaian ini bergantung kepada pemakai. Yang paling penting ini fi satri auratika, dalam menutup aurat. Kita niat memakai pakaian jangan untuk yang lain. Niat memakai pakaian ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat. Satu ini. Ini paling penting memang, menutup aurat. Yang berikutnya boleh-boleh saja. Kita juga mempunyai niat yang lain dalam memakai baju ini, yaitu memang untuk menghiasi diri untuk beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah perhiasan kalian, ambillah pakaian kalian ketika masuki masjid. Memang ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih spesial. Kita siapkan. Kita aja kalau ingin bertemu dengan orang spesial, kita siapkan baju yang terbaik. Di pesta, ya Allah, bajunya yang terbaik dipakai. Kita ingin menemui pejabat, ya Allah, bajunya itu yang bagus-bagus dipilihkan. Tapi kenapa ketika mau sholat kok bajunya yang biasa-biasa saja? Justru kita spesialkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya kita spesialkan untuk ibadah. Jadi niat untuk memakai pakaian ini memang untuk ibadah dulu nih. Pakaian juga harusnya yang berikutnya tadi kan menutup aurat. Juga kalau misalkan kita memakai pakaian itu niatkan ibadah. Yang berikutnya ada lagi. Kalau kita ingin berpakaian, pakaianlah pakaian yang layak. Ya, pakaian laki-laki untuk pakaian laki-laki, pakaian perempuan untuk pakaian perempuan. Jangan sampai pakaian laki-laki dipakai perempuan, pakaian perempuan dipakai laki-laki. Ini tidak layak, tidak cocok. Dan justru malah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini hati-hati, laki-laki malah kadang kita lihat laki-lakinya sudah rapih, pakai celana panjang, pakai jas rapih, pakai dasi bahkan kadang-kadang. Perempuannya seakan-akan kurang bahan, pendek, roknya pendek. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita. Ini kok kayak kebalik kalau seperti itu, seperti terbalik. Laki-laki sampai lutut saja sudah bisa, kalau perempuan nggak bisa. Yang berikutnya harus dicatat dalam pakaian ini tidak boleh terlalu mewah. Tadi pakai pakaian yang bagus ya, tapi jangan terlalu mewah. Kalau misalkan harganya ada yang biasa-biasa saja, misalkan yang normal lah. Dan ini normal juga mungkin bermacam-macam. Kalau normalnya misalkan pejabat, yang artis yang belinya sekian, itu tidak apa-apa juga. Cuma jangan terlalu mewah. Kok ada baju misalkan harganya di luar kebiasaan itu memang secara boleh sih ya, harta dia, cuma kan ini secara adab nanti jatuhnya untuk apa sih perpakaian seperti itu gitu ya. Demikian juga kalau wanita boleh, kalau untuk yang mewah-mewahan untuk suaminya itu tidak apa-apa. Termasuk mewah ini maksudnya sutra.
wanita memakai pakaian sutra boleh kalau itu. Nah laki-laki nggak boleh. Ini pakaian mewahnya untuk perempuan saja. Dan ini sebetulnya cocok dengan kodrat laki-laki, perempuan itu cocok. Karena laki-laki itu biasanya biasa-biasa saja laki-laki. Kalau perempuan udah dandannya banyak itu. Apa yang dipakai itu banyak. Ini sesuai. Jadi perempuan ya, pakai sutra, pakai ini cocok. Laki-laki sebetulnya tidak cocok juga. Perempuan kan berhiasnya lama. Kalau laki-laki ya simpel-simpel begitu saja. Mandi juga begitu. Jadi juga secara muka mungkin nggak terlalu banyak seperti perempuannya. Dan ini sekali lagi untuk berhias memang sangat cocok dengan kodrat. Dengan kita kehidupan laki-laki perempuan. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam pakaian ini harus cocok. Tadi ada layak, ada kecocokan. Jangan sampai nanti orang alim, ulama, kok pakaiannya sama dengan yang orang awam. Atau orang awam pakaiannya pakaian ulama. Ini nggak cocok juga. Sama lah kalau misalkan kita ada dokter apalagi dokternya di rumah sakit jiwa dengan pasiennya, jangan sampai sama. Jadi harus beda antara dokter dan pasien, harus beda. Polisi dan bukan polisi itu kita aja pakai pakaian selain polisi mungkin bisa ditangkap. Ini kita juga sama. Kalau misalkan bukan ulama, hendaknya jangan pakai pakaian yang ulama. Yang alim ulama tidak apa-apa memakai pakaian yang ulamaan. Jangan sampai tidak kecocokan itu nih terjadi, apalagi sampai polisi sama perampok sama, waduh nggak bisa dibedakan, bisa berbahaya. Kalau pakaiannya itu sekarang pakaian ada yang mempermasalahkan pakaian mana yang lebih baik. Ada yang satu, ini kan kita di Indonesia, kita harus pakai batik, ini yang lebih cocok. Yang gamis itu pakaian adat Arab itu. Iya itu kan adat Arab, tapi nggak usah dihina. Tidak ada pakaian adat atau nggak usah saling menghina pakaian. Cocok-cocoknya sajalah. Orang itu mau pakai pakaian dia gamis ya, dia ingin meniru Rasulullah SAW, dia ingin meniru. Ada karena Rasulullah dari Arab, pakaian Arabnya nggak apa-apa dibawa juga. Tapi yang dia memang saya orang Indonesia, saya nggak cocok, ya silakan gitu. Jadi yang jadi masalah itu saling menghinanya itu. Yang mau pakai pakaian adat asalkan sesuai tadi dengan syariatnya adalah menutup aurat, ya tidak apa-apa. Asal menutup aurat, asal sesuai dengan syariat. Pakaian adat dia pakai batik, dia nggak apa-apa. Nggak usah terlalu banyak dipermasalahkan yang seperti itu. Yang berikutnya, wahdar, ini hati-hati nih, ada niat-niat dalam memakai pakaian salah. Wahdar an yakuna qasduka min lubsi libasika mura'atul khalqi fatakhsar. Hati-hati ketika niat memakai baju itu untuk caper, ingin mencari perhatian orang lain supaya dilihat orang lain, dilihat bagus. Ini hati-hati, rugi mencari perhatian makhluk itu rugi. Belum tentu dia memang suka. Tadi seperti pakaian, belum tentu pakaian yang itu suka. Ini udah caper-caper, kita pakai baju sepak bola tertentu, ternyata dia musuhnya. Wah, malah repot nanti urusannya. Jadi ya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala saja, nah biasa sajalah. Jadi dalam pakaian ini ya karena Allah, bukan karena makhluk. Ini kita sudah mahal-mahal nggak ada yang muji, wah repot kita. Nah, itu kalau misalkan perhatian kepada makhluk rugi. Perhatian atasan, supaya ini, ini pesta, ya itu tadi. Kalau misalkan nggak ada yang muji, repot. Malah kita sakit hati sendiri. Makanya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pakaiannya memang niatnya karena Allah untuk dakwah, itu bagus.
Saya misalkan niat pakai pakaian ini agak bagus ini. Kenapa mau berdakwah? Bagus itu. Oh, kalau pakaian saya nggak disetrika, saya nanti orang-orang bilang saya, kok Islam kayak gitu tuh kan? Jadi malah nanti disalahkan Islam. Udahlah, pakaian bagus, nggak apa-apa, dihias dirinya, pakaiannya tadi rapi, untuk menghias diri karena Allah. Tapi tadi bukan karena pengen dipuji, rapi ya, bukan karena itu, bukan. Tapi karena memang syiar untuk berdakwah itu bagus, boleh. Masa kami misalkan yang akan mengkaji di sini, bisa pakaiannya pakai oblong aja, pakai kaos dalam saja, sah-sah saja. Cuma kan ini secara berdakwah tidak kena tentunya. Demikian juga misalkan sekolah, pondok atau sekolah ada pakaian tertentu di tempat pekerjaan, misalkan ini pakai seragam, seragamnya bagus sekali, saya nggak mau riak, bukan begitu, bukan seperti itu ya. Jadi kalau pakaian seragam, kalau misalkan ini pakai saja, itu tadi asalkan sesuai dengan syariat. Pakai gamis juga kalau mau ini silahkan. Bahkan kalau misalkan Imam Abu Hanifah justru memerintahkan murid-muridnya itu memakai sorban yang besar, gamisnya kalau bisa yang besar ini nggak cukup segini, lebih besar lagi. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal ini. Di sini ada azimu amaimakum, kan? Imam Abu Hanifah kepada para sahabatnya, pada murid-muridnya, azimu amaimakum, besarkan ini sorbannya, ya Allah, sampai besar. Wasi'u akmamakum, diperlebar ini. Dahulu memang pakaiannya untuk mengagungkan sosok keilmuan. Jadi di sini dengan tanda li'alla yastakhifan nas bil ilmi wa ahlihi, supaya tidak direndahkan ilmu dan ahli ilmu itu supaya tidak direndahkan. Dan ketika memakai pakaian kita juga dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ini doanya ya. Kita baca setiap hari agar kita terhafalkan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Karena dalam pakaian itu bisa bernilai bagus karena Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ya, kita minta supaya pakaian ini bernilai bagus, supaya dan kita meminta perlindungan, wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan kita meminta perlindungan supaya pakaian ini jangan menghasilkan hasil yang jelek. Karena sekali lagi yang bagus itu yang jelek karena Allah Subhanahu memberikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian kita bagus hasilnya, jangan sampai buruk. Dan justru bahkan ini kalau pakaian baru ini ada doanya khusus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Membaca ini, alhamdulillah yang telah memberikanku pakaian, memberikan rezeki kepadaku padahal tanpa usaha saya. Ya Allah, ini ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Jadi mudah saja ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian baru sambil berdoa, ya Allah, nikmat yang luar biasa. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan adab-adab ini. Kalaupun tidak semua, mari kita niat untuk mengamalkan. Dan kalau ketika ada yang tidak kita amalkan, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, menyertai kita, memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kemudahan kita, kekuatan dalam mengamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.